Gigs, kalian penasaran gak sih gimana caranya lampu bisa ngeluarin cahayanya? Atau kok bisa sih sebuah kapal tanker bisa tetap terapung walaupun menerjang ombak besar di lautan yang ganas? Dari rasa penasaran inilah biasanya timbul ide-ide yang mungkin gak masuk akal sampai akhirnya tercipta suatu alat atau apapun yang bisa ngubah kehidupan manusia. Banyak alat yang sebelum tercatat sama sejarah udah ditemuin sama umat manusia dan gak tahu persis kapan penemunya, kayak roda, tulisan paku dan hieroglif, peralatan logam, dan masih banyak lagi. Yang akan aku bahas kali ini soal alat-alatnya aja ya, bukan teori atau hukum suatu ilmu kayak hukum Archimedes atau teori. Terus alat-alat apa lagi ya yang ngubah kehidupan manusia di zamannya? Kalau penasaran, nonton videonya sampai habis. Kertas yang kita kenal sekarang pertama kali resmi diperkenalin tahun 105 Masehi pas seorang kasim bernama Cai Lun dari dinasti Han China ngelaporin ke kaisar tentang bahan tulis baru yang dia kembangin dari campuran kulit kayu, kain bekas, serat rami, dan jaring ikan bekas. Tapi sebenarnya konsep kertas tuh udah muncul jauh sebelum itu. Ada bukti arkeologis yang buktiin kalau lembaran mirip kertas udah dipakai sejak sekitar abad ke-2 sebelum Masehi, tapi belum dalam skala besar dan kualitasnya belum stabil. Nah, Cai Lun yang benar-benar bikin prosesnya jadi efisien dengan merendam serat, dihalusin, dibuat jadi bubur kertas, terus dijemur di atas ayakan bambu, dan cara ini masih dipakai sama pembuatan kertas tradisional zaman sekarang. Setelah tahun 105 Masehi, penggunaan kertas menyebar cepat di China, terutama buat dokumen pemerintahan, buku-buku, dan kebutuhan administrasi. Kertas kemudian menyebar di Korea di abad ke-6, masuk ke Jepang sekitar 610 Masehi, dibawa sama biksu Buddha bernama Doncho, terus masuk ke Timur Tengah lewat Samarkand tahun 751 Masehi setelah Perang Talas, dan Barat baru mengenal pembuatan kertas sekitar abad ke-11 sampai ke-12. Dengan munculnya kertas, nulis jadi jauh lebih murah dan praktis dibandingin papirus, kulit binatang, atau bambu. Bikin pendidikan, sastra, ilmu pengetahuan, dan administrasi negara berkembang pesat. Tanpa kertas, dunia nggak akan punya buku kayak sekarang. Nggak ada arsip sejarah yang rapi, bahkan revolusi pengetahuan di kemudian hari mungkin nggak akan terjadi secepat itu. Kompas jadi salah satu teknologi yang kelihatannya sederhana tapi dampaknya benar-benar mengguncang peradaban. Awal penemuannya mulai sekitar abad kedua sebelum Masehi di China, pas ahli metalurgi dan filsuf nemuin kalau batu magnetik punya kemampuan menunjuk arah. Catatan paling tua tentang jarum magnetik yang bisa bergerak bebas muncul pas era dinasti Han sekitar abad kedua sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Tapi saat itu kompas belum dipakai buat navigasi, justru dipakai buat feng shui, ritual, dan nentuin arah bangunan. Penggunaan kompas sebagai alat navigasi baru benar-benar muncul sekitar abad ke-11 di masa dinasti Song. Pas zaman ini, orang China bikin kompas model sendok magnetik yang diletakin di atas piringan perunggu, terus berkembang jadi kompas jarum apung atau jarum magnetik yang ngambang di air. Catatan navigasi tertulis tertua tentang penggunaan kompas buat berlayar muncul sekitar tahun 1117 dalam karya seorang ilmuwan bernama Zhu Yu yang ngejelasin kalau para pelaut pakai jarum yang selalu nunjuk selatan buat menghindari tersesat dalam kabut atau badai. Dari sini, kompas nyebar ke dunia Arab di akhir abad ke-12, masuk ke Eropa pada awal abad ke-13, dan kemudian jadi fondasi dari seluruh era eksplorasi samudra. Kayak perjalanan Marco Polo, ekspedisi Changhe, sampai ke lahirnya Age of Exploration di Eropa di abad ke-15. Manusia buat pertama kalinya bisa menyeberangi samudra luas tanpa bergantung sepenuhnya sama posisi bintang, cuaca cerah, atau garis pantai. Kompas bikin gampang perdagangan global, pertukaran budaya, kolonisasi, dan lahirnya peta modern nantinya. Mesin cetak modern yang benar-benar ngubah dunia itu lahir sekitar tahun 1440 di Mainz, Jerman, pas Johannes Gutenberg bikin sistem cetak dengan movable type atau huruf lepas berbahan logam. Tapi awal mulanya terjadi di China di abad ke-9. Waktu itu tuh mereka udah punya teknik cetak kayu. Terus pada tahun 1040, seorang teknisi bernama Bi Sheng nemuin huruf lepas dari tanah liat yang bisa disusun ulang. Tapi teknologi itu belum nyebar luas ke Eropa dan gak menghasilkan revolusi besar. Barulah setelah Gutenberg kombinasi
mesin huruf lepas dari logam, tinta dari bahan minyak yang lebih pekat, dan mesin press kayak alat peras anggur. Semua komponen itu disatuin dan jadi deh mesin cetak sekitar tahun 1450. Di tahun 1455, Gutenberg nyelesain karya besarnya, Gutenberg Bible, salah satu buku pertama yang dicetak massal dengan kualitas tinggi. Dari sini dunia tuh berubah total. Buku yang dulunya mahal cuma bisa dibuat dengan nyalin manual di biara, tiba-tiba bisa diproduksi ratusan kopi dalam waktu jauh lebih cepat. Di akhir abad ke-15, mesin cetak menyebar ke seluruh Eropa, bikin industri buku meledak. Dampaknya bikin ilmu pengetahuan tersebar cepat, Renaissance makin ngebut, ide-ide Martin Luther nyebar lewat pamflet. Revolusi ilmiah abad ke-16 dan ke-17 gak akan terjadi tanpa penyebaran jurnal ilmiah. Bahkan lahirnya ilmu modern, universitas, demokrasi, sampai konsep masyarakat melek huruf, itu semuanya berawal dari mesin cetak versi Gutenberg. Benar-benar teknologi yang ngebuka pintu dunia menuju era modern. Mesin uap. Insinyur Alexandria bernama Hero bikin alat bernama Eolipile atau Hero Engine di abad 1 Masehi. Ini adalah sebuah bola berputar yang bergerak karena uap panas. Tapi ini cuma buat hiburan aja ya, bukan buat kerja. Tahun 1712, Thomas Newcomen, seorang pandai besi dari Inggris, bikin mesin uap atmosfer pertama yang bisa bekerja buat mompa air keluar dari tambang batu bara. Ini tuh mesin uap pertama yang dipakai secara industri, tapi masih boros banget bahan bakar dan gerakannya lelet banget. Terus tahun 1765, seorang teknisi dari Skotlandia yang namanya James Watt bikin inovasi penting. Dia nambahin kondensor terpisah yang bikin mesin uap jauh lebih efisien, lebih kuat, dan lebih cocok buat berbagai jenis pekerjaan. Tahun 1776, mesin uap James Watt mulai diproduksi massal bersama dengan rekannya Matthew Boulton, dan dari sinilah revolusi industri benar-benar dimulai. Mesin uap masuk ke pabrik tekstil, gantiin tenaga air, merambah ke industri besi, produksi mesin, akhirnya melahirkan kereta api uap di awal tahun 1800-an. Juga kapal uap tahun 1807 yang diciptain sama Robert Fulton. Dunia tiba-tiba bergerak cepat. Kota-kota tumbuh, barang bisa diproduksi massal, transportasi jadi murah, pola hidup manusia berubah total dari desa agraris jadi masyarakat industri. Mesin uap jadi jantung revolusi industri pertama. Vaksin. Penemuan vaksin adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Dan semuanya bermula tahun 1796 ketika seorang dokter dari Inggris bernama Edward Jenner melakukan eksperimen yang pada zaman sekarang mungkin dianggap nekat, tapi hasilnya menyelamatkan miliaran nyawa. Pada saat itu dunia lagi dihantui sama smallpox alias penyakit cacar. Penyakit mematikan yang udah membunuh manusia sejak ribuan tahun sebelumnya dengan tingkat kematian mencapai 30% dan ninggalin bekas luka permanen sama korbannya. Jenner merhatiin kalau para pemerah susu sapi yang terinfeksi cowpox atau cacar sapi itu gak pernah terkena cacar manusia. Tanggal 14 Mei 1796, Jenner ngambil nanah dari luka cowpox di tangan seorang wanita pemerah susu bernama Sarah Nelmes. Terus digoresin ke tangan bocah berusia 8 tahun bernama James Phipps. Bocah itu sakit ringan, terus sembuh. Beberapa minggu kemudian Jenner nguji hipotesis gilanya. Dia nyuntikin lagi si bocah James dengan virus cacar manusia. Ajaibnya bocah itu nggak sakit alias kebal. Momen inilah yang diakui sebagai kelahiran vaksin pertama di dunia, dan pas tahun 1798 Jenner nerbitin penelitiannya dan mulai nyebarin teknik vaksinasi ke seluruh Eropa. Teknik Jenner kemudian berkembang cepat di abad ke-19 dan jadi dasar dari imunologi modern. Tahun 1885 Louis Pasteur ngembangin vaksin rabies, disusul vaksin kolera ayam tahun 1879 dan antraks tahun 1881. Di abad ke-20, vaksin jadi fondasi dunia kesehatan. Vaksin difteri tahun 1923, tetanus setahun setelahnya 1924, pertusis 1926, dan BCG buat tuberkulosis tahun 1927. Terus vaksin influenza tahun 1940-an, polio sama Jonas Salk tahun 1955 yang jadi penyelamat generasi anak-anak di seluruh dunia. Efek jangka panjangnya penyakit cacar berhasil dinyatain punah tahun 1980 sama WHO. Vaksin juga nurunin angka kematian bayi, memperpanjang harapan hidup, dan memungkinkan manusia membangun masyarakat modern tanpa dihantui wabah yang terus-menerus.
Listrik nggak sekali ditemui langsung jadi, tapi rangkaian penemuan bertahap yang akhirnya menjadi revolusi teknologi. Tonggak penting pertama muncul tahun 1800 ketika ilmuwan Italia yang bernama Alessandro Volta bikin baterai pertama di dunia, voltaic pile. Ini pertama kalinya manusia bisa menghasilkan arus listrik secara stabil dan terus-menerus, bukan cuman percikan listrik statis kayak eksperimennya Benjamin Franklin tahun 1752 dengan layang-layang dan badai petir. Dengan baterai Volta ini, listrik akhirnya jadi sesuatu yang bisa dikontrol, dipelajari, dan dipakai buat eksperimen lanjutan. Setelah itu tahun 1821 Michael Faraday nemuin prinsip motor listrik, dan tahun 1831 Michael Faraday nemuin induksi elektromagnetik, penemuan yang memungkinkan dibuatnya generator listrik. Faraday lah yang membuka pintu untuk pembangkit listrik. Tahun 1882 Thomas Alva Edison bikin pembangkit listrik komersial pertama di dunia di Pearl Street, New York, yang ngalirin listrik ke ratusan rumah buat lampu dan mesin kecil. Sebelumnya Edison udah berhasil bikin lampu pijar. Nah, ini nanti aku bahas ya. Pabrik bisa kerja 24 jam, kota-kota hidup dengan ritme baru, dan yang paling menarik dari sinilah lahir perang arus listrik antara Edison dengan direct current-nya atau arus arahnya, dan Nikola Tesla dan Westinghouse-nya dengan alternating current atau arus bolak-balik di akhir 1880-an. Tesla akhirnya menang dengan sistem AC dan lebih efisien buat jarak jauh, dan teknologi inilah yang dipakai dunia sampai sekarang. Masuk ke abad 20, listrik jadi jantung segala teknologi kayak radio, televisi, komputer, internet, sampai smartphone. Listrik bukan lagi sekedar penemuan, tapi fondasi untuk peradaban modern. Telegraf. Sebelum telegraf ditemuin, berita jarak jauh itu cuma bisa dikirim lewat kurir berkuda, merpati pos, atau kapal yang semuanya lelet banget. Tahun 1837 ketika seorang pelukis Amerika yang beralih profesi jadi penemu, Samuel Morse, memperkenalkan telegraf listrik dan sistem kode yang kemudian kita kenal sebagai kode Morse. Morse sebenarnya mulai eksperimen sejak 1832, terinspirasi setelah dengar tentang elektromagnetisme saat berada di kapal menuju Amerika. Dia butuh 5 tahun buat nemuin mekanisme sederhana tapi jenius. Arus listrik sebagai sinyal, kabel sebagai penghubungnya, dan 2 simbol dasar, titik dan garis buat mewakili huruf. Tahun 1837, Morse bersama dengan Alfred Vail dan Leonard Gill mempresentasikan prototipe telegraf pertama yang benar-benar berfungsi. Puncaknya terjadi tanggal 22 Mei 1844 ketika Morse ngirimin pesan telegraf pertama yang legendaris dari Washington DC ke Baltimore. Pesannya singkat tapi historis. What have God wrought? Di hari itu, buat pertama kalinya dalam sejarah, manusia ngirim pesan ke kota lain tanpa harus mindahin benda fisik. Setelah itu, teknologi telegraf berkembang super cepat. Tahun 1851 sampai 1865, jaringan kabel telegraf menjamur ke Eropa, Asia, dan Australia. Dan yang paling gokil itu pembangunan kabel telegraf bawah laut Atlantik tahun 1866 yang bikin Amerika dan Eropa bisa saling terhubung secara instan, sesuatu yang sebelumnya dianggap mustahil. Perdagangan internasional jadi lebih akurat, berita politik nyebar cepat, bank bisa ngirim instruksi ke cabang jauh, media massa berkembang pesat. Bahkan perang dan diplomasi berubah total. Komandan perang bisa ngasih perintah jarak jauh dalam hitungan menit. Telegraf juga membuka jalan bagi semua teknologi komunikasi setelahnya. Telepon jadi salah satu teknologi yang lahir dari kombinasi eksperimen, kompetisi, dan sedikit drama ya soal paten. Alexander Graham Bell udah neliti sistem transmisi suara dari tahun 1874, terinspirasi dari telegraf, tapi mau bawa komunikasi ke next level, bukan lagi titik garis Morse tapi suara manusia secara real time. Tanggal 14 Februari 1876, Bell ngajuin paten buat mesin yang menyalurkan suara lewat listrik. Ironisnya, cuma beberapa jam kemudian, seorang penemu lain bernama Elisha Gray juga ngajuin paten konsep mirip telepon. Inilah yang memicu salah satu pertarungan paten paling terkenal di dunia teknologi. Tapi paten yang disetujui adalah miliknya Bell, dan dari situlah dia resmi diakui sebagai penemu telepon. Setelah patennya keluar, 7 Maret 1876, perkembangan telepon melaju cepat. Tanggal 10 Maret 1876, Alexander Graham Bell berhasil ngirim suara manusia pertama kali melalui kabel ke asistennya, Thomas Watson. Kalimat bersejarahnya menggetarkan dunia. Mr. Watson,
Come here, I want to see you. Percobaan itu dilakuin di Boston dan sejak hari itu manusia nggak lagi terbatasi sama jarak ketika mereka pengen ngobrol. Tahun 1877, Bell diriin Bell Telephone Company, cikal bakal American Telephone and Telegraph Company atau AT&T tahun 1885. Tahun-tahun berikutnya, kantor pos, hotel, perusahaan-perusahaan gede mulai masang jaringan telepon mereka. Tahun 1880-an, operator telepon yang kebanyakan wanita jadi profesi baru yang sangat penting. Mereka nyambungin panggilan manual pakai switchboard raksasa. Dengan telepon, komunikasi bisnis dan pemerintahan berubah drastis. Perintah, keputusan, negosiasi nggak lagi nunggu berhari-hari lewat surat. Perkembangan besar berikutnya adalah di tahun 1891, Almond Strauger nemuin switch otomatis yang ngilangin kebutuhan operator manusia. Terus muncul telepon putar, telepon tombol, dan akhirnya kelahiran telepon genggam pertama sama Motorola tanggal 3 April 1973 oleh Martin Cooper yang jadi fondasi smartphone modern sekarang. Telepon jadi teknologi yang menghapus batas geografis dalam cara manusia ngobrol. Tanpa telepon nggak bakal ada call center, internet modem, smartphone, ataupun aplikasi komunikasi modern yang kita punya sekarang. Dan semua itu dimulai dari satu ruangan kecil pada 10 Maret 1876 ketika Bell nelpon Watson. Bola lampu pijar. Tahun 1802, ilmuwan Inggris bernama Humphrey Davy bikin cahaya pertama dari listrik lewat arc lamp. Cahaya terang muncul pas arus listrik melewati celah antara dua batang karbon. Tapi masalahnya cahaya itu terlalu silau, panasnya ekstrim, dan peralatannya nggak praktis buat rumah. Jadi belum bisa disebut lampu sehari-hari. Berikutnya tahun 1840, Pasteur William Grove dan Warren de la Rue ngembangin lampu dengan kawat platinum dalam tabung hampa udara. Secara teknis berhasil, tapi platinum itu kan mahal banget ya, jadi nggak mungkin dipakai sama masyarakat. Terus tahun 1841 sampai 1860-an, beberapa penemu kayak Frederick de Molay dan Joseph Swan nyoba buat lampu pijar dengan filamen karbon. Tapi masalahnya selalu sama, filamennya cepat kebakar karena kualitas vakum tabung masih jelek. Masuk ke 1870 sampai 1878, teknologi vakum mulai membaik. Joseph Swan di Inggris berhasil bikin lampu pijar yang stabil dan dia matenin itu tahun 1878. Tapi lampunya masih belum tahan lama dan proses produksinya susah. Disinilah Thomas Alva Edison masuk dan ini sering jadi titik sejarah yang orang ingat. Edison bukan penemu pertama, tapi dia yang buat lampu pijar praktis, tahan lama, dan bisa diproduksi massal. Setelah ngelakuin lebih dari 6.000 eksperimen, pada 21 Oktober 1879, Edison berhasil membuat lampu pijar dengan filamen karbon yang bisa nyala lebih dari 13 jam tanpa putus. Tahun berikutnya dia matenin desain finalnya dan mulai ngembangin sistem listrik lengkap kayak generator, jaringan kabel, saklar, dan fitting lampu. Pokoknya seluruh ekosistem biar masyarakat bisa pakai lampu dengan mudah. Inilah alasan kenapa dunia ngaitin lampu pijar sama Edison. Dia nggak cuma memperbaiki lampunya, tapi juga membangun seluruh infrastruktur listrik yang bikin lampu itu berguna dalam kehidupan sehari-hari. Tahun 1882, Edison buka pembangkit listrik pertama di New York dan lampu pijar mulai ngegantiin lampu minyak yang bau, berasap, dan rawan kebakaran. Malam-malam kota berubah jadi terang. Toko pada bisa buka lebih lama, pabrik juga bisa beroperasi malam hari, dan otomatis ritme hidup manusia pun berubah. Setelah 1900-an, filamen karbon diganti sama tungsten yang jauh lebih tahan panas dan bikin lampu pijar makin efisien. Lampu pijar kemudian jadi standar dunia lebih dari 1 abad sebelum akhirnya mulai digantiin LED dan lampu hemat energi di awal tahun 2000-an. Radio itu unik karena lahirnya bukan dari satu orang, tapi dari serangkaian eksperimen panjang yang saling nyambung dari beberapa ilmuwan. Tahun 1886, fisikawan Jerman Heinrich Hertz buktiin buat pertama kalinya kalau gelombang elektromagnetik itu nyata dan bisa dibikin secara buatan. Dia berhasil nyiptain dan mendeteksi gelombang radio di laboratorium. Hertz sendiri sebenarnya kurang tertarik ke aplikasinya. Dia tuh cuma mau buktiin teori gelombang elektromagnetiknya James Clerk Maxwell. Tapi eksperimennya buka pintu besar. Sinyal bisa bergerak di udara tanpa media fisik. Beberapa tahun kemudian, tepatnya tahun 1895, ilmuwan Italia Guglielmo Marconi yang waktu itu masih ABG tapi nekat dan jenius berhasil ngirimin sinyal radio pertama sejauh hampir 2 km di pedesaan Italia. Ini pertama kalinya radio keluar dari laboratorium dan ngebuktiin bisa dipakai di dunia nyata.
Marconi makin gila eksperimennya. Dia pindah ke Inggris, dia nyari dukungan dan mulai membangun peralatan radio yang lebih kuat. Tahun 1897, dia mendirikan perusahaan radio pertama di dunia, Marconi Wireless Telegraph Company. Radio mulai dipakai di kapal-kapal buat komunikasi nirkabel. Ini revolusioner, karena sebelumnya kapal di tengah lautan tuh benar-benar terisolasi. Titik klimaksnya terjadi tahun 1901 saat Marconi ngirimin sinyal radio melewati Samudra Atlantik dari Cornwall di Inggris ke Newfoundland di Kanada, yang jaraknya sekitar 3.500 km. Ini kejadian yang bikin dunia kaget. Banyak ilmuwan waktu itu yakin gelombang radio nggak mungkin ngelewatin kelengkungan bumi, tapi kenyataannya bisa berkat pantulan ionosfer yang waktu itu belum diketahui. Sejak momen itu, radio langsung jadi primadona teknologi global. Ini pertama kalinya manusia bisa ngirim suara, informasi, dan berita ke seluruh dunia hampir seketika. Dunia berubah drastis. Komunikasi kapal jadi lebih aman, penyiaran berita jadi real time, musik dan hiburan bisa dinikmati massal, dan perang dunia pun berubah karena radio jadi alat strategi utama. Fotografi. Soal fotografi udah mulai dari jauh banget konsepnya dari tahun 400 sebelum Masehi, pas filsuf China, Mozi, mencatat kalau cahaya yang masuk lewat lubang kecil itu bisa memproyeksikan gambar terbalik di permukaan. Ini adalah deskripsi pertama dalam sejarah tentang prinsip kamera. Aristoteles juga menulis hal yang sama sekitar tahun 330 sebelum Masehi. Sampai akhirnya tahun 1021, ilmuwan muslim Al-Hasan Ibnu Al-Haytham atau Al-Hazan menulis ini secara ilmiah dan sangat rinci dalam buku kitab Al-Manazir atau buku tentang optik. Ini penting karena dia bukan cuma jelasin fenomenanya, dia jelasin konsep kamera obskura pertama yang benar-benar berfungsi dari ruang gelap dan sebuah lubang kecil. Al-Hazan juga orang pertama yang ngejelasin kalau penglihatan terjadi karena cahaya masuk ke mata, bukan mata yang memancarkan cahaya. Pengetahuan ini adalah pondasi optik modern. Masuk tahun 1600-an, kamera obscura mulai dilengkapi lensa kaca buat memperjelas gambar. Pelukis kayak Vermeer dan Canaletto pakai alat ini buat membantu menggambar bangunan dan perspektif dengan akurat. Tapi pada titik itu, semua gambar masih sementara, cuma proyeksi, nggak ada cara buat ngawetin bayangan itu. Jawabannya akhirnya datang dari penemu Prancis, Joseph Niépce Niepce. Tahun 1826 dia berhasil ngabadiin foto pertama di dunia. Gambar itu adalah pemandangan dari jendela loteng di rumahnya. Niepce pakai plat logam yang dilapisi bitumen semacam aspal. Cahayanya ngerasin bitumen dan bagian yang nggak terkena cahaya larut ketika dicuci. Proses ini butuh 8 jam. Paparan matahari penuh buat ngebikin foto ini. Foto ini bernama View from the Window at Le Gras dan sampai hari ini dianggap sebagai kelahiran fotografi permanen. Sayangnya Niepce meninggal tahun 1833 sebelum penemuannya meledak besar. Setelah ia wafat, rekannya Louis Daguerre ngelanjutin eksperimennya. Daguerre punya ambisi besar buat bikin fotografi lebih cepat, lebih tajam, dan bisa dipakai banyak orang. Tahun 1837 dia sukses bikin teknik baru bernama daguerreotype, foto dengan ketajaman ekstrim, pakai plat berlapis perak iodida. Waktu exposure-nya jauh lebih singkat kalau dibandingin sama metodenya Niepce. Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis secara resmi ngumumin fotografi ke publik tahun 1839, bikin tahun itu jadi tahun kelahiran fotografi modern. Dunia akhirnya bisa mengabadikan momen, something yang sebelumnya cuma bisa dilakuin lewat ingetan, lewat memory, atau lewat cerita. Fotografi nih, teknologi yang memungkinkan manusia bisa capturing time, capturing moment. Mobil, salah satu teknologi yang paling ngubah ritme hidup manusia, ya nggak sih? Cara kita pindah, kerja, bahkan membentuk kota. Insinyur Prancis Nicolas Joseph Cugnot bikin kendaraan dengan mesin uap pertama di dunia tahun 1769. Bentuknya mirip kereta gede dengan tangki boiler di depan, jalannya lelet bet, cuma sekitar 3-4 km per jam, dan sering harus berhenti buat ngatur lagi tekanan uapnya. Ini nih kendaraan self-propelled pertama yang gak ditarik hewan. Jadi secara sejarah, Cugnot adalah bapak kendaraan bermotor. Bahkan kecelakaan mobil pertama dunia juga datang dari dia ketika kendaraannya ini nabrak dinding gudang di Paris. Memasuki abad ke-19, banyak penemu mulai terobsesi bikin kendaraan bermesin. Tahun 1832, penemu Skotlandia Robert Anderson bahkan bikin kendaraan listrik pertama, tapi baterainya masih
tipe sekali pakai, jadi nggak praktis at all. Tahun 1860, insinyur Belgia Etienne Lenoir bikin mesin pembakaran internal berbahan bakar gas. Baru tahun 1863 dia bikin kendaraan berbasis mesin ini, tapi performanya lemah dan nggak efisien. Terus kemudian insinyur Jerman Nikolaus Otto bikin mesin 4-stroke atau 4 langkah tahun 1876. Mesin ini jauh lebih efisien, lebih kuat, dan punya prinsip yang dipakai hampir semua mobil sampai abad ke-21. Tanggal 29 Januari 1886, insinyur Jerman Karl Benz matenin kendaraannya, Benz Patent Motorwagen. Kalian tahu lah ya, di zaman sekarang jadi merek mobil apa. Ini benar-benar mobil pertama pakai mesin bensin 1 silinder, rangka khusus, bukan modifikasi kereta, sistem kemudi, sistem bahan bakar, dan bisa dikemudiin 1 orang. Motorwagen ini punya kecepatan sekitar 16 km per jam. Kalau zaman sekarang pelan, tapi zaman dulu gokil banget. Bentuknya kayak beca, 3 roda, tapi kemudinya ada di bagian depan dan cuma muat 2 orang, udah termasuk pengemudinya. Di tahun 1888, istri Karl Benz, Bertha Benz, tanpa izin suaminya ngelakuin perjalanan jauh pertama di dunia pakai mobil ini, dari Mannheim ke Pforzheim, sejauh 106 km. Sepanjang perjalanan dia benerin rem, bersihin karburator, dan bahkan beli bahan bakar di apotek. Aksi Bertha Benz inilah yang buktiin mobil itu layak dipakai publik. Dari sini mulai deh berbagai macam mobil lahir di dunia, sampai pada akhirnya tahun 1913 Henry Ford ngeluarin Model T, mobil yang dibuat dengan sistem assembly line, yaitu dengan cara memproduksi barang dengan membagi proses kerja jadi langkah-langkah kecil. Terus barangnya bergerak dari satu pekerja ke pekerja lain, bukan pekerjanya yang mondar-mandir bikin satu barang utuh. Ini terinspirasi dari pabrik pengolahan daging. Cara ini nurunin harga mobil drastis dari barang super mahal jadi kendaraan yang bisa dibeli sama kelas pekerja. Soalnya ngurangin waktu perakitan dari lebih dari 12 jam jadi cuma 93 menit aja. Tahun 1920-an mobil udah jadi simbol kebebasan manusia dan juga gaya hidup. Sekarang mobil juga masih jadi kendaraan yang dipakai sama seluruh lapisan masyarakat. Pesawat terbang. Sejak ribuan tahun lalu manusia udah terobsesi sama satu hal, terbang. Jauh sebelum mesin dan aerodinamika dipahami, manusia udah bermimpi pengen terbang. Dalam mitologi Yunani ada kisah Ikarus. Di China, layang-layang udah ada sejak sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Dan ini penting karena layang-layang adalah alat pertama yang ngebuktiin benda buatan manusia bisa manfaatin angin. Tahun 1455 sampai 1490, Leonardo da Vinci gambar puluhan desain mesin terbang karya ornithopter, parasut, dan glider. Walaupun gak satupun yang bisa benar-benar terbang, catatan Leonardo nunjukin pemahaman awal tentang aerodinamika. Terobosan pertama terjadi tanggal 21 November 1783 pas Jean-François Pilatre de Rosier dan François Laurent Darlande terbang pakai balon udara panas buatan Montgolfier bersaudara di Paris. Ini pertama kalinya manusia benar-benar terbang walaupun belum bisa dikendaliin. Balon ini naik karena udara panas, bukan karena sayap atau mesin. Berikutnya, ilmuwan Inggris Sir George Cayley udah lebih dulu merumuskan prinsip dasar pesawat modern kayak sayap buat gaya angkat, badan pesawat, sistem kendali terpisah. Dia bahkan berhasil nerbangin glider berawak tahun 1853. Terus ada Otto Lilienthal, insinyur Jerman yang antara tahun 1891 sampai 96 ngelakuin lebih dari 2000 penerbangan glider. Dia mempelajari bentuk sayap burung dan buktiin kalau manusia tuh bisa terbang dengan sayap. Sayangnya, Lilienthal meninggal tahun 1896 akibat kecelakaan, tapi data eksperimennya jadi fondasi untuk penemu-penemu berikutnya. Tanggal 17 Desember 1903 di Kitty Hawk, North Carolina, Orville Wright dan Wilbur Wright berhasil nerbangin pesawat bermesin pertama di dunia yang bisa terbang, dikendaliin dan mendarat dengan aman. Pesawat mereka, Wright Flyer, ngelakuin 4 penerbangan hari itu. Penerbangan terlama berlangsung 59 detik sejauh 260 meter. Yang bikin Wright Brothers unggul bukan cuma mesinnya, tapi pemahaman aerodinamika lewat terowongan angin, sistem kontrol 3 sumbu, dan desain baling-baling yang efisien. Tahun 1905, Wright Flyer III udah bisa terbang lebih dari 30 menit. Dunia mulai percaya kalau pesawat bukan cuma sekedar eksperimen aja. Masuk tahun 1914, pesawat mulai dipakai secara militer dan komersial. Penerbangan penumpang komersial pertama terjadi tanggal 1 Januari 1914, rute Saint Petersburg, Tampa, Florida.
Perang Dunia Pertama mempercepat perkembangan pesawat dari pesawat pengintai jadi pesawat tempur. Perang Dunia Kedua melahirkan pesawat bermesin jet, pesawat jarak jauh, radar, dan navigasi udara modern. Sekarang pesawat jadi tulang punggung globalisasi. Pesawat nih ngubah dunia lebih cepat dari hampir semua teknologi lain. Jarak antara benua pun menyusut. Sebelum ada pesawat, dunia tuh terasa luas ya, terasa jauh. Setelah ada pesawat, dunia terasa satu halaman peta aja, ya nggak sih? Penicillin. Sebelum abad ke-20, infeksi bakteri itu benar-benar nakutin. Luka kecil bisa berujung kematian. Pneumonia sering fatal, dan operasi bedah hampir selalu beresiko infeksi parah. Titik baliknya terjadi di September 1928 di sebuah laboratorium sederhana di St. Mary's Hospital, London, ketika seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming nemuin sesuatu yang awalnya kelihatan sepele. Pas itu Fleming baru balik dari liburan dan meriksa cawan Petri berisi bakteri Staphylococcus yang lagi dia teliti. Salah satu cawannya terkontaminasi jamur, tapi yang bikin Fleming berhenti sebentar itu adalah dia nemuin hal aneh. Jadi bakteri di sekitar jamur itu mati bersih, seolah ada zona kosong. Jamur itu diidentifikasi sebagai Penicillium notatum. Fleming sadar jamur itu ngeluarin zat yang bisa membunuh bakteri, terus dia namain penicillin. Temuan ini dipublikasikan tahun 1929, tapi saat itu dunia belum terlalu memperhatikan hal itu. Masalah utamanya adalah Fleming gak berhasil memurnikan penicillin dan gak tahu cara memproduksinya dalam jumlah besar. Akibatnya penemuan penting ini sempat hilang hampir 1 dekade. Baru kemudian tahun 1939, dua ilmuwan di Universitas Oxford, Howard Florey dan Ernst Boris Chain, baca ulang penelitian Fleming dan sadar kalau zat ini punya potensi luar biasa. Mereka mulai meneliti penicillin secara serius, memurnikannya dan mengujinya ke hewan serta manusia. Tahun 1941, penicillin pertama kali digunain ke pasien manusia dengan infeksi berat. Hasilnya mencengangkan, kondisi pasien membaik drastis. Sayangnya stok penicillin saat itu sangat sedikit sampai-sampai para peneliti ngumpulin urin pasien buat ngekstrak lagi sisa penicillin di dalam tubuh mereka. Walaupun kayaknya ekstrim, ini nunjukin betapa berharganya obat ini pada masa awalnya. Semuanya berubah cepat pas Perang Dunia Kedua pecah. Sekitar tahun 1942 sampai 44, Amerika Serikat dan Inggris ngembangin metode produksi massal penicillin pakai teknik fermentasi industri. Tahun 44, penicillin udah tersedia luas buat tentara sekutu dan berhasil nurunin angka kematian akibat infeksi luka perang secara drastis. Operasi amputasi berkurang, luka tembak lebih gampang diselamatin dan nyawa tentara terselamatkan dalam jumlah besar. Akhirnya tahun 1945, Alexander Fleming, Howard Florey, dan Ernst Boris Chain bareng-bareng menerima hadiah Nobel kedokteran. Sejak saat itu, penicillin jadi simbol awal era antibiotik, buka jalan untuk obat-obatan lain yang ngubah total dunia medis. Penyakit kayak pneumonia, sifilis, infeksi pasca melahirkan yang dulu sering banget mematikan, sekarang semua bisa disembuhin. Operasi besar jadi jauh lebih aman, harapan hidup manusia meningkat tajam, dan kedokteran modern benar-benar bisa berkembang. Tapi Fleming udah memperingatin nih dari sejak tahun 45 kalau penggunaan antibiotik berlebihan bisa nyebabin resistansi bakteri. Alias bakterinya jadi kebal kalau terlalu sering dan kelamaan make antibiotiknya. Masalah yang kita hadepin serius sampai sekarang. Komputer. Jauh sebelum ada layar, keyboard, dan internet, komputer lahir dari kebutuhan paling dasar manusia, ngitung dengan cepat dan akurat. Awalnya manusia pakai alat hitung sederhana kayak abakus yang udah dipakai di Mesopotamia sekitar 2500 sebelum Masehi dan kemudian berkembang luas di China juga Romawi. Abakus belum bisa disebut komputer, tapi inilah titik awal gagasan kalau mesin bisa bantu otak manusia ngitung. Berabad-abad kemudian, tahun 1642, seorang matematikawan Prancis bernama Blaise Pascal bikin mesin hitung mekanis bernama Pascaline buat membantu bapaknya ngitung pajak. Mesin ini bisa jumlah dan ngurangin secara otomatis. Langkah besar berikutnya terjadi tahun 1673 pas Gottfried Wilhelm Leibniz nyempurnain mesin hitung Pascal dengan alat bernama Step Reckoner yang udah bisa ngelakuin perkalian dan pembagian. Tapi kejadian yang paling penting justru datang tahun 1837 pas si Charles Babbage ngerancang mesin bernama Analytical Engine. Mesin ini sebenarnya nggak selesai dibangun, tapi desainnya udah kayak ngandung semua elemen komputer modern, kayak unit pemrosesan, memori, dan juga program.
Di sini nih, komputer modern secara konsep lahir. Tahun 1843, Ada Lovelace nulis algoritma buat mesin Babbage. Dan ini bikin dia disebut sebagai programmer pertama di dunia. Dan kalian tahu nggak, gigs? Dia ini cewek. Hampir seabad kemudian, tepatnya tahun 1936, matematikawan Inggris Alan Turing nerbitin makalah tentang mesin Turing. Sebuah model teoritis yang ngejelasin gimana mesin bisa jalanin instruksi logis. Konsep ini jadi dasar ilmu komputer modern. Terus tahun 1941, insinyur Jerman Konrad Zuse nyelesain Z3, komputer elektromekanis pertama yang bisa diprogram dan berfungsi full. Era komputer elektronik dimulai pas Perang Dunia Kedua. Tahun 1943-44, Inggris membangun Colossus, komputer elektronik pertama yang dipakai buat mecahin sandi militer Nazi. Gak lama setelah itu, tanggal 14 Februari 1946, Amerika Serikat memperkenalkan ENIAC, komputer elektronik serbaguna pertama di dunia. ENIAC berukuran satu ruangan gede, beratnya puluhan ton, bisa mengonsumsi listrik luar biasa besar, tapi kecepatannya melampaui manusia dalam perhitungan sederhana. Perkembangan berikutnya bikin komputer makin kecil dan praktis. Tahun 1947, penemuan transistor di Bell Labs gantiin tabung vakum yang gede dan boros listrik. Tahun 1958, Jacobi bikin integrated circuit atau IC yang mungkinin ribuan transistor dimasukin ke satu chip kecil. Inilah fondasi komputer modern. Puncaknya terjadi tahun 1971 pas Intel ngerilis Intel 4004, microprocessor komersial pertama yang nyatuin seluruh otak komputer dalam satu chip. Komputer terus mulai masuk ke rumah-rumah. Di tahun 1975 muncul Altair 8800 yang micu revolusi komputer pribadi. Disusul Apple I tahun 1976 dan IBM PC tahun 1981. Komputer nggak lagi milik militer atau universitas, tapi jadi alat kerja orang sehari-hari. Sejak tahun 1990-an, komputer berkembang pesat. Dengan hadirnya internet, ngubah cara manusia kerja, belajar, berkomunikasi, bahkan berpikir. Dan sekarang komputer udah berevolusi jadi laptop, smartphone, sampai AI. Internet gak lahir dari ide buat media sosial atau hiburan, tapi dari ketakutan perang dingin. Semua itu dimulai tahun 1957 pas Uni Soviet ngeluncurin satelit Sputnik yang pertama. Amerika Serikat panik dan bikin lembaga riset bernama ARPA, Advanced Research Projects Agency, buat ngejar ketertinggalan teknologi khususnya di bidang komunikasi dan militer. Langkah penting pertama terjadi tanggal 29 Oktober 1969 pas ARPANET, cikal bakal internet, berhasil ngirim pesan pertama dari UCLA ke Stanford Research Institute. Pesan yang pengen dikirim adalah kata login, tapi sistemnya crash setelah huruf lo terkirim. Walaupun cuma 2 huruf, inilah komunikasi digital jarak jauh pertama lewat jaringan komputer, jadi momen kelahiran internet. Tahun 1971, seorang insinyur bernama Ray Tomlinson bikin email dan memperkenalkan simbol @ buat misahin nama pengguna dan alamat server. Ini bikin jaringan komputer jadi berguna secara sosial, bukan cuma buat riset. Terus beberapa tahun kemudian, tahun 1974, Vinton Cerf dan Robert Kahn ngenalin konsep TCP/IP, bahasa universal biar berbagai jaringan komputer bisa saling terhubung. Tanggal 1 Januari 1983 dikenal sebagai Flag Day Internet, pas ARPANET resmi beralih ke TCP/IP. Sejak hari itu, jaringan-jaringan berbeda bisa saling berbicara satu sama lain dengan standar yang sama. Ini nih momen ketika internet modern tuh kayak ya lahir gitu, bukan cuma sekedar proyek militer atau akademik. Pas tahun 1990, seorang ilmuwan di CERN, Tim Berners-Lee, berhasil bikin sistem bernama World Wide Web, web browser pertama dan web server pertama di dunia. Tanggal 6 Agustus 1991, website pertama resmi dibuka buat publik. Dari sinilah konsep website, hyperlink, dan URL mulai dikenal luas. Masuk ke 93, browser grafis Mosaic dirilis, bikin internet gampang diakses sama orang awam. Dalam hitungan tahun, internet meledak ke masyarakat umum. Email, forum, website bermunculan. Pada akhir 90-an, dunia masuk ke era .com dan internet mulai ngubah ekonomi, media, dan budaya global. Dari sejak tahun 2000-an, internet tuh berkembang makin cepat dengan hadirnya media sosial, ya smartphone, ya cloud computing, dan juga streaming. Of course, internet
ngapusin jarak, mempercepat informasi, dan menghubungkan miliaran manusia dalam satu jaringan yang super besar. GPS. Sebelum GPS ada, manusia bergantung sama peta kertas, kompas, dan bintang buat pergi ke suatu tempat. Salah belok bisa berarti terlambat berjam-jam atau bahkan nyasar total. GPS lahir dari dunia militer dan luar angkasa, dimulai tanggal 4 Oktober 1957 pas Uni Soviet ngeluncurin satelit Sputnik 1. Ilmuwan Amerika sadar kalau posisi Sputnik bisa dilacak dari bumi lewat perubahan frekuensi sinyalnya. Dari sini muncul ide gede, kalau satelit tuh bisa dilacak dari bumi, maka posisi di bumi juga bisa dilacak dari satelit. Ide itu mulai diwujudin tahun 1960 pas Angkatan Laut Amerika Serikat ngembangin sistem navigasi satelit pertama bernama Transit. Sistem ini mulai beroperasional tahun 1964 dan dipakai buat membantu kapal selam nuklir nentuin posisi mereka. Transit udah bekerja tapi masih lelet dan gak real time, kadang butuh waktu lama buat dapetin posisi akurat. Tahun 1973, pas Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai proyek Navstar GPS, satelit GPS pertama diluncurin tanggal 22 Februari 1978, menandai dimulainya pembangunan jaringan satelit yang mengelilingi planet ini. Barulah tahun 1995, pas konstelasi GPS dinyatakan fully operational, artinya jumlah satelit udah cukup buat ngasih cakupan global 24 jam penuh. Tapi masa itu sinyal GPS buat warga sipil masih dibatasi akurasinya lewat fitur bernama Selective Availability. Baru deh pas 2 Mei 2000, Presiden Amerika Serikat Bill Clinton merintahin fitur pembatasan ini supaya dimatiin. Sejak saat itu, akurasi GPS sipil melonjak drastis dan dunia langsung berubah. Navigasi mobil jadi gampang, penerbangan dan pelayaran jauh lebih aman, operasi militer lebih presisi, dan layanan darurat bisa nemuin lokasi korban dengan cepat. Masuk ke era 2000-an, GPS mulai ditanam di ponsel, dan sejak tahun 2010-an, aplikasi navigasi berbasis GPS jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Smartphone. Awal mula smartphone tadi udah aku singgung dikit ya pas bahas telepon. Pas tanggal 3 April 1973, Martin Cooper dari Motorola ngelakuin panggilan pertama pakai telepon genggam portable. Ponsel ini belum smart sama sekali, belum pinter, tapi inilah fondasi kalau komunikasi bisa dibawa kemana-mana. 2 dekade kemudian, tanggal 16 Agustus 1994, IBM merilis IBM Simon Personal Communicator yang sering disebut sebagai smartphone pertama di dunia. Simon udah punya layar sentuh, kalender, email, bahkan bisa kirim fax. Awal tahun 2000-an, konsep smartphone mulai mateng. Tahun 2002, BlackBerry ngerilis HP dengan push email yang bikin BlackBerry tuh populer banget di kalangan pebisnis dan pemerintahan. Tahun 2003, sistem operasi Symbian berkembang pesat di handphone Nokia, bikin handphone bisa jalanin aplikasi pihak ketiga. Di era ini, smartphone mulai terasa sebagai alat kerja, bukan cuma sekedar alat komunikasi aja. Puncaknya tanggal 9 Januari 2007 pas Steve Jobs memperkenalkan iPhone di panggung Macworld. iPhone gabungin touchscreen, internet, dan aplikasi yang ramah pengguna dalam satu perangkat. Pas iPhone resmi dijual 29 Juni 2007, industri ponsel itu berubah total. Keyboard fisik mulai ditinggalin, handphone berubah jadi full layar kaca, serbaguna. Revolusi ini makin besar saat Android masuk. Pas 23 September 2008, HTC Dream atau T-Mobile G1 dirilis sebagai smartphone Android pertama. Android bikin smartphone tidak eksklusif, tapi terjangkau dan bervariasi. Sejak tahun 2010-an, smartphone jadi benda wajib. Kameranya makin canggih, GPS-nya udah ketanam, internetnya selalu aktif, dan berbagai aplikasi serbaguna ada untuk kehidupan sehari-hari. AI, Artificial Intelligence. Pas matematikawan Inggris Alan Turing nerbitin makalah Computing Machinery and Intelligence tahun 1950, di situ dia memperkenalkan Turing Test, sebuah cara buat menilai apakah mesin bisa meniru kecerdasan manusia dalam percakapan. Inilah momen ketika AI lahir sebagai konsep ilmiah. Istilah Artificial Intelligence sendiri baru muncul tahun 1956, tepatnya pas Dartmouth Conference yang diadain musim panas tahun itu. Konferensi ini diperkasai sama John McCarthy, Marvin Minsky, Nathaniel Rochester, dan Claude Shannon. Disinilah buat pertama kalinya para ilmuwan dengan percaya diri bilang kalau kecerdasan manusia itu bisa disimulasiin pakai mesin.
Mereka bahkan ngira AI bakal setara manusia dalam beberapa dekade. Tahun 1950 sampai 1960-an, AI berkembang pesat dalam bentuk program sederhana. Contohnya, Logic Theories tahun 1956 yang bisa buktiin teorema matematika, dan ELIZA tahun 1966. Program ngobrol, percakapan yang niru psikolog. Masuk ke 1970-an sampai awal 1990-an, AI ngalamin periode yang dikenal sebagai AI winter, yaitu dana riset dipotong karena komputer saat itu terlalu lemah, data terlalu sedikit, dan kepercayaan publik juga nurun drastis. Walau begitu, penelitian tetap jalan diem-diem. Barulah tahun 1997 pas IBM Deep Blue ngalahin juara catur dunia Garry Kasparov tanggal 11 Mei 1997. Buat pertama kalinya mesin ngalahin manusia dalam permainan strategi. Dunia mulai sadar, AI mungkin belum berpikir, tapi udah bisa ngalahin manusia di bidang tertentu. Revolusi AI modern benar-benar meledak tahun 2010-an, dipicu sama 3 hal, yaitu data besar, GPU, dan neural network. Tahun 2012, sistem bernama AlexNet menangin kompetisi pengenalan gambar ImageNet dan nunjukin kalau deep learning itu jauh lebih unggul dari metode lama. Terus tahun 2016, AlphaGo buatan DeepMind ngalahin juara dunia catur Go, Lee Sedol, sebuah pencapaian yang sebelumnya dianggap mustahil. Tahun 2020-an, AI jadi bagian hidup sehari-hari, mulai dari pengenalan suara, penerjemah otomatis, gambar atau video AI, asisten digital di smartphone dan internet. AI nggak lagi cuma sekedar alat bantu, tapi mulai berperan sebagai rekan kerja, creator juga, pengambil keputusan juga. Kalau komputer nih otak, internet tuh jaringan, smartphone tubuhnya, maka AI itu pikiran yang bikin semua itu terasa hidup. Tapi bisa juga jadi sesuatu yang berbahaya kalau nggak digunakan dengan baik. Oke, sampai di sini dulu pembahasannya soal penemuan-penemuan yang ngubah hidup manusia. Sebenarnya masih banyak lagi sih, tapi kayaknya udah banyak banget ya, udah panjang banget ya. Boleh deh kalau misalnya kalian mau request part 2-nya, nanti akan aku bikinin. Seperti biasa, kalau misalnya ada yang mau ditambahin, ada yang mau di-request, ada yang mau dikoreksi, ada yang mau didiskusikan, komen aja di kolom komentar. And as always, thank you so much for watching. I hope you guys like it and I'll see you again on my next video. Bye! Dari Motorola ngelakuin panggilan pertama pakai nggak enak.